kesatuanmu. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita kembali lagi bertemu dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya semua masih bersemangat. Amin. Mari kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala. Kita minta penyertaan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang ada buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, layakkan setiap kami. Kami mau datang ke hadirat-Mu, sehingga pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadirat-Mu. Pimpin ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya di hari ini yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang setia, Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau Allah yang ada dalam hati kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, berikan hatimu untuk Tuhan. Mari kita menyembah Dia, Allah yang sungguh baik dalam hidup kita. Terima kasih. Haleluya. Oh, hari ini kami datang padamu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Engkau ada buat kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh, lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang tak kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Mari katakan, kita tidak dapat mengukur kebaikan Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau
kita inginkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Ku tak dapat mengukur kebaikan-Mu, tidak dapat aku mengukurnya. Kau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
bersyukur padamu, tuanya bersyukur padamu. Haleluya. Oh haleluya. Oh Yesus, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Berikan mazmur-Mu yang indah, berikan hatimu. Dia tahu apa yang kau butuhkan, Dia tahu apa yang kau perlukan, Dia tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Dia tahu, karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang kasih. Oh, haleluya. Oh, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik. Oh, haleluya. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada saat ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Karena di dalam Engkau ada kasih, di dalam Engkau ada sukacita, ada damai. Oh Yesus, haleluya. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang bisa bahasa roh, berikan bahasa roh-Mu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur padamu Tuhan. Apa yang tak pernah terpikirkan Engkau memenuhinya. Apa yang tak pernah ada dalam hati kami Engkau yang memenuhi Tuhan. Oh haleluya. Sungguh kami bangga punya Engkau, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oh haleluya. Oh, sungguh baik. Oh haleluya. Kami cinta Kau Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Syukur kami kepadamu. Engkau puaskan hati kami ya Tuhan. Engkau puaskan dahaga kami ya Bapa. Oh, inilah maksud kami bagi-Mu Yesus. Haleluya. Puji syukur kami padamu. Haleluya. 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 Bagi Dia segala pujian, Allah serta
syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan, bagi Dia segala pujian dan hormat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat, kami undang bagi berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji, mari sama-sama katakan amin. Kami undang bangkit berdiri supaya lebih sukacita kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau memandang Tuhan saja. Kita mau melihat Tuhan saja dalam hidup kita. Amin. Karena sungguh Allah kita baik. Sungguh Allah kita Allah yang kudus. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari sama-sama katakan, buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Biar ku memandangmu. Ku memandangmu. Buka mata
percaya bahwa kita milik Allah. Kita milik Allah Tuhan yang ada di surga. Amin. Karena Allah adalah sumber kekuatan kita. Tuhan sumber. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Dia katakan bahwa Allah sumber kekuatan kita. Berikan sukacita yang meriah buat Allah kita. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Selamanya. Amin. Allah adalah kekuatan kita, Allah pengharapan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kami. Firman-Mu adalah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Bimbing kami ya Bapa. Tuntun kami dengan firman-Mu, supaya kami tidak jauh daripada Engkau ya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami harus mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari
sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Saya katakan kami perlu Kau Tuhan. Saya jemaat akan bersilakan bangkit berdiri. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Di setiap kehidupan kami Tuhan. Di setiap jalan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami nggak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami nggak mampu kami Tuhan. Jalan sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Bahkan Engkau akan selalu menggendong kami sampai putih rambut kami Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu Engkau setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami yang kami naikkan dengan segenap hati boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau singkapkan rahasia firman-Mu buat kami. Supaya kami mengerti kehendak-Mu. Kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kami semuanya. Kuasa-Mu Tuhan melingkupi kami. Kuasa-Mu menyelimuti kami semuanya. Jika ada roh-roh jahat yang berusaha mengalihkan perhatian kami, mencuri firman-Mu dari kami, kami bersatu hati dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dialah Roh Kudus yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara boleh saya diberi kehormatan untuk melayani di sini, itu suatu hal yang luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua jemaat, semua majelis. Perkenalkan dulu, nama saya Pendeta Muda Jonet Wicaksono yang tidak berguna ini. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Gembala ini dari dulu melayani sama-sama dengan saya, ya.
Beliau sudah luar biasa sekarang. Saya biasa-biasa. Tapi Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, dalam kehidupan ini kita ini memang sudah dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, lalu dipilih oleh Tuhan. Dan bahkan kita ini semua dijadikan oleh Tuhan umat yang luar biasa. Ya toh. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, engkau dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ya toh. Dan kita ini dijadikan oleh Tuhan bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini suatu kebanggaan, suatu kehormatan yang luar biasa. Siapakah kita ini? Siapakah saya dan saudara? Sehingga kita ini dipilih oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Bahkan kita ini diurapi oleh Tuhan. Kita ini dijadikan oleh Tuhan sesuatu yang luar biasa. Kita bersyukur, kita semua di sini semua sudah melayani Tuhan. Itu suatu yang luar biasa. Saya juga bilang dengan keluarga saya, dengan anak, istri saya, semua anggota keluarga saya, untuk semua melayani Tuhan. Kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan, diberikan karunia, diberikan talenta-talenta yang luar biasa oleh Tuhan. Itu semuanya untuk siapa? Bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk cari duit, bukan untuk membesarkan perut kita, bukan. Tetapi semuanya untuk kerajaan Allah, untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Memang hari-hari ini kita hadapi hari-hari yang berat. Tetapi kita jangan terpengaruh oleh semuanya itu. Kita tetap fokus dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Untuk apa kita diurapi? Untuk apa kita dipilih oleh Tuhan? Iya kan? Kalau kita menjadi orang-orang yang dibentuk, pasti Tuhan itu punya sesuatu yang luar biasa di balik semuanya itu. Sebuah jam, katakan jam yang mahal, jam Rolex, iya toh, dia dibuat dengan harga 1 M misalnya. Penciptanya pasti mempunyai keinginan supaya jam ini benar-benar laku dan benar-benar memiliki suatu ekspektasi yang kuat, yang luar biasa, yang berguna, yang punya harga. Wah, orang kalau memakai jam Rolex sudah rasanya punya sesuatu yang luar biasa itu. Wah, jamnya Rolex. Ya, ibu-ibu tasnya, tasnya yang mahal-mahal. Wah, orang melihat, apalagi bapak-bapak yang suka mobil, mobilnya. Wih, Lamborghini di orang gereja. Diparkir orang pasar bisa. Waduh. Kurang Emirates. Iya toh, semua sesuatu dibuat untuk sesuatu yang istimewa. Ada hal baik di balik itu semuanya. HP pun dibuat untuk sesuatu yang berguna bagi kita sekarang ini, luar biasa. Kalau dulu HP dibuat untuk cuman call SMS itu aja. Sekarang macam-macam. Ini sesuatu yang dibuat dengan tujuan yang baik seperti ini. Ada fungsinya, ada gunanya begitu ya. Bisa dinikmati oleh semua orang. Makanya pada kesempatan pagi hari ini saya akan bagikan bagaimana kita ini semua sudah diurapi oleh Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan sudah dipilih oleh Tuhan. Dipanggil, dipilih, diurapi oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan untuk sesuatu yang berguna juga. Jangan hidup kita ini disia-siakan untuk itu. Kita dasari pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baca satu perikop ayat di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Ya, seperti Yesus yang
hidup melayani untuk melayani, ya toh, hidup untuk melayani bukan untuk dilayani. Teladan itu juga yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bahwa kita ini diurapi untuk melayani dan mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Lalu apa saja yang harus kita lakukan agar pelayanan kita ini maksimal dan berkenan kepada Tuhan. Kita baca dalam 1 Petrus dulu. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 bisa ditampilkan semuanya ya. Ya gitu. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melamat mereka. Iya, yang pertama, kita ini sudah dibentuk oleh Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan, bahkan kita ini semua sudah diurapi oleh Tuhan. Ya toh, ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, lalu kita ini dibaptis. Nah, ketika kita ini dibaptis, mati, ya toh, lalu bangkit dari air, itu digambarkan seperti bangkit dari kematian, memiliki hidup yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang pertama yang Tuhan mau, kita ini memiliki hidup, cara hidup yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki hidup seperti dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12 tadi, memiliki kehidupan yang di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Allah pada hari mereka melawan. Jadi kehidupan kita ini beda dengan dunia yang sekarang ini. Kita ini digambarkan seperti orang-orang Yahudi rohani. Bukan Yahudi secara jasmani atau iya toh. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, menjadi orang-orang Kristen, kita menjadi bangsa-bangsa Israel rohani. Orang-orang Yahudi, bahkan orang Yahudi sendiri secara jasmani banyak yang belum terima Yesus. Ya, kita bersyukur kita menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Nah, Tuhan mau melihat dari kehidupan kita ini beda dengan dunia ini. Hendaklah kamu berbeda dengan dunia ini. Jangan sama dengan dunia ini. Nah, kalau kita ini sudah dibentuk, dipanggil, dibuat sesuatu yang luar biasa, kita jadi harus menjadi orang-orang yang spesial dari Tuhan. Tuhan tidak mau kita ini jadi orang Kristen dari tahun ke tahun, hidupnya nggak pernah diubahkan, hidupnya nggak pernah diperbarui, rohnya nggak pernah diperbarui. Kehidupannya masih kehidupan lama. Wah, firmannya saja yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi kenyataannya yang lama tetap gandoli. Yang lama tetap ada. Karakter lama masih ada. Karakter suka bujuk, suka korupsi, suka melakukan hal jahat, suka hal-hal yang keduniawian, kedagingan. Makanya banyak sekarang ini kalau kita mendengar namanya Yohanes, namanya Petrus, namanya Markus, lah kok jual narkoba.
bandar lagi, korupsi lagi. Loh, di mana perbedaannya? Di mana? Dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini ya Pak, kepepet. Sopo sih gak kepepet? Semua ngalami yang namanya pandemi ini. Wah, semua bisnis-bisnis pada tutup. Iya, tapi kita harus tunjukkan justru pada saat-saat seperti ini, kita tunjukkan perbedaan kita dengan dunia. Langkah-langkah yang diambil kita dengan dunia. Oh, dunia menggunakan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Itu dunia, kita jangan sampai meniru-niru kayak mereka. Saya dengar kemarin banyak orang yang dalam kena COVID ini mereka memakai obat ivermectin atau ya kita yang lebih obat cacing ya. Biasanya dijual cuma 7.000, 5.000, 7.000. Wah, melejit menggunakan kesempatan ini orang-orang jual. Wah, ada yang 100, 200, 300 bahkan sampai ada yang 750. Wah, gila ini. Lah, ini yang jualan siapa? Oh, yang jualan Pak Yohanes. Yang punya apotek itu, waduh. Ada lagi yang simpan itu dalam sebuah gudang obat-obat yang murah-murah lalu dijual dengan mahal. Wah. Vitamin C yang biasanya kita gampang jumpai. Wah, saya kemarin cari-cari mana ya? Ester C ono kafe. Biasanya murah-murah ya Ester C. Inilah bulan promosi. Ya. Tapi sekarang kita nggak jumpai. Ada jual ya mahal gitu ya. Gak biasanya. Nah ini bukan karakter orang percaya. Bukan karakter orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ini karakter-karakter duniawi, karakter-karakter kedagingan, karakter-karakter yang ingin memperkaya diri. Itu semuanya dicari bangsa-bangsa. Semuanya pakai cara-cara seperti itu, cara-cara yang tidak peduli. Pokoknya saya menggunakan kesempatan ini supaya saya bisa hidup, supaya saya bisa jaya, supaya saya bisa kaya, supaya saya bisa menjadi dengan kesempatan ini juga menjadi lebih dari yang lain. Wah. Kalau sudah memiliki karakter seperti ini, pemikiran seperti ini bukan yang dimau Tuhan. Ini sudah melenceng dari pembentukan Tuhan. Buat apa kita dipanggil? Artinya ketika kita sudah dipilih, dipanggil, dipilih, diurapi oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau kehidupan kita sama seperti dunia, apa artinya itu? Apa artinya semuanya ini? Dalam kehidupan ini kita ini mau menjadi yang terbaik. Tetapi ada yang lebih dari antara semuanya itu. Yaitu perkenanan akan Tuhan. Bagaimana Tuhan ini berkenan kepada Tuhan. Kepada kehidupan kita ini. Oke saudara bisa terbaik, wah sudah jadi bos, oh sudah jadi gembala, oh sudah jadi memiliki kekayaan yang luar biasa. Apa artinya? Semuanya itu kalau ketika kita mati lalu Tuhan berkata aku gak kenal kamu. Loh Tuhan aku punya jemaat ribuan. Aku gak kenal kamu itu. Loh aku sudah melayani engkau, pimpin pujian. Aku sudah begini, aku gak kenal kamu. Pergilah kamu membuat kejahatan loh. Lalu salahnya di mana Tuhan? Lalu apa salah saya? Kamu gak melakukan kehendakku. Firman Tuhan seperti itu. Kehendak Tuhan itu kita ini mau menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki cara hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus
menjadi seperti Kristus, memiliki kasih seperti Kristus, memiliki kepedulian seperti Kristus, memiliki cara pandang seperti Kristus. Sampai ada lagunya kan, berikan, nadanya saya bilang, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh belas kasihan, iya kan? Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kenapa lagu itu tercipta? Karena Sang Pencipta ingin kehidupannya ini benar-benar memiliki cara pandang seperti Kristus. Dalam Filipi bilang, milikilah pikiran Kristus. Ya, milikilah itu semua dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak memiliki itu, apa gunanya Tuhan bentuk kita? HP ini katanya HP Android, katanya bisa begini begitu, bisa apa ini namanya sekarang Zoom, bisa WA, bisa IG, bisa Facebook, bisa. Tapi ternyata saya beli kok nggak bisa apa-apa ini. Padahal larang tuh kuning 5 juta ini. Ternyata kok iso mek telepon tok, mek SMS. Lah padha ae karo HP jadul. Oh ngene banteng ae. Kita nggak mau kehidupan kita dibuang seperti itu oleh Tuhan. Iya enggak? Tuhan berkata berbuahlah. Wah, ada pohon yang ditanam. Tuhan mau berbuah. Lihat Tuhan, oh nggak berbuah ini, tak pecah tak, buang aja. Oh Tuhan tunggu dulu, barangkali saya bisa memberi pupuk lagi, supaya tahun depan mungkin berbuah. Diberi kesempatan lagi, tahun depan nggak berbuah juga, tebang. Tuhan lihat pohon ara, oh nggak ada buahnya, emang nggak musim buah. Terkutuk, kering. Nah kehidupan kita harus diwarnai dengan buah-buah itu. Kehidupan kita harus dinyatakan dalam kehidupan yang nyata dalam masyarakat. Bagaimana kita bisa dilihat. Matius bilang, hendaklah kebaikanmu bisa dilihat oleh banyak orang. Supaya mereka apa? Memuliakan Tuhan. Matius 5 itu. Supaya mereka bisa memuliakan Tuhan karena kehidupan kita yang benar, kehidupan kita yang selalu apa ini namanya melakukan kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita yang selalu sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Next. Cara hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan agar kita bisa mencapai yang Tuhan mau juga, yaitu memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bahwa kalau orang-orang sekeliling kita melihat kita ini hidupnya sudah gak karu-karuan apa. Tempo hari saya terima apa ini namanya kayak seperti WA begitu. Natal mabuk. Terus apa lagi? Paskah, mabuk. Ulang tahun, mabuk. Syukuran, mabuk. Lalu apa lagi? Pokoknya pesta, mabuk. Pernikahan, mabuk. Mabuk. Loh. Lah kok mabuk kabeh. Setiap ada acara mabuk. Padahal ini kantong-kantong Kristen. Orang-orang percaya semua. Tidak bisa menjadi berkat. Tidak bisa menjadi kesaksian, tidak bisa memuliakan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermalukan, bukan dipermuliakan.
Lah bagaimana dia bisa bersaksi, bagaimana dia bisa mencapai jiwa-jiwa. Hidupnya sendiri sudah tidak bisa menjadi berkat. Hidupnya sendiri sudah tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Omong kosong kalau kita Injili ya, kamu dengar ini keselamatan. Ngomong apa? Perbaiki tuh hidupmu. Pasti dilokno seperti itu. Ya, kalau hidup kita bisa jadi contoh, jadi berkat di kampung, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat dimanapun kita berada, ya otomatis mereka enggak kita injili dengan perkataan, kita injili dengan perbuatan kita sendiri aja mereka udah tanya, kok kehidupanmu baik tenan? Pak Herno hidupmu kok baik benar, kamu kok peduli amat sama kita ini, ada apa sih? Ada apa di dalam hatimu? Apakah engkau mencintai aku? Bukan. Aku peduli karena kasih Kristus ada dalamku. Nah, ini jadi kesaksian. Haleluya. Yang kedua, kita baca dalam selanjutnya tadi. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Iya, Tuhan menginginkan agar kita ini memiliki kerendahan hati dalam hidup kita. Dan bisa tunduk terhadap otoritas di atas kita, sehingga pelayanan kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Iya enggak? Kadang-kadang kita ini merasa, oh saya anak Allah, oh saya ini hebat, oh saya ini orang kaya. Lalu kehidupannya tidak ada kerendahan hati sama sekali. Bahkan sama pemerintahan yang ada di atasnya kita enggak taat. Pemerintahan di atas kita itu siapa sih? Paling rendah kan pemerintahan di atas kita itu Pak RT sih. Pak RT, Pak RW, lurah, camat, ya, wali kota, lalu gubernur, lalu menteri, lalu Pak Presiden. Ya enggak? Pak Presiden ini loh, Pak Jokowi itu sudah menasihati kita. Dalam kondisi seperti ini, kita semua harus meliburkan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat toko-toko semua harus libur semua, harus di istilahnya apa tadi PPKM. Nah kalau kita ini nggak taat, lah kalau kita ini tetap bandel lalu wah nggak masalah, Tuhan beserta kita, penyakit dilalukan, penyakit disingkirkan, kita tetap ibadah, kita tetap ya dalam satu sisi memang Tuhan melindungi kita, tapi satu sisi kamu sudah menentang pemerintahan. Gak ditulis loh. Wali-wali itu wali yang jahat apa wali yang baik gak ditulis. Ya toh. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kita ini menjadi wakil-wakil kerajaan Allah. Lah kalau kita dengan hukum yang ada ini kita nggak mau menghormati, suruh pakai masker nggak mau, suruh pakai ini, wes nggak apa-apa. Kemarin ada yang ditayangkan, oh kamu nggak pakai masker, kamu didenda, nggak punya duit, kamu di penjara, wes penjaraan aku, enak di penjara kayak mangan, di bang aku nang embong nggak kayak karena sengaja kayak mangan. Waduh kurang ajar. Akhirnya dibebaskan karena ada sing bayari. Nah, kadang-kadang kesombongan hati, merasa hebat, merasa gagah ini yang menentang kita. Bahkan ini sekarang ada gerakan-gerakan yang mau menentang pemerintahan karena PPKM ini. Oh, PPKM ini membuat semua menderita. Iya menderita. Tuhan tahu kita ini menderita. Iya kalau yang
pegawai-pegawai pemerintah, pegawai instansi, enak ya toh. Mereka walaupun WFH, walaupun work from home, walaupun di rumah saja, bayarannya sih tetep. Lah nek sing kita ini orang-orang swasta, bakul-bakul, kon tutup toko-toko nih, kon tutup. Lalu tengok-tengok nang omah, tole bojone ngamuk-ngamuk. Ayo kerja, berangkat kerja. Berangkat kerja toko embong Satpol PP ngamuk. Ayo mulai. Aduh, iki apa iki? Sopo iki sing bener iki? Nang omah diuring-uring bojo kon kerja, teko kerjaan diuring-uring Satpol PP kon mulai. Sampai kemarin di Jakarta itu Anies sampai belusuan ke kantor-kantor. Wow, tunjuk itu orang-orang yang bos-bos kena tersangka semua itu, bos-bos besar di Jakarta. Karena buka apa ini namanya perusahaannya, buka tokonya, buka kantornya. Sampai ketahuan ada yang hamil, bu hamil apa, waduh ini bu hamil suruh masuk lagi. Wah gimana ini, wah kamu tahu kuburan penuh. Ya sebenarnya kita ini gimana toh? Kita ini kan maunya Tuhan itu taat. Tuhan itu mau melihat ketaatan kita. Kalau kita dengan yang kita lihat saja nggak mau taat, pemerintahan yang kita lihat aja nggak mau taat, bagaimana kita bisa melihat, kita bisa taat kepada pemerintahan Allah yang nggak kita lihat? Omong kosong. Iya enggak? Ya kita ini kadang-kadang seperti itu. Karena merasa hebat, sudahlah di rumah saja. Wow, saya sudah 2 minggu ini di rumah saja juga. Karena semuanya pada cancel, mau kerjaan-kerjaan pada di cancel semua. Waduh Pak, darurat PPKM, darurat ini Pak, PPKM darurat. Nggak masalah. Di rumah saja nggak masalah. Loh, apa masalah ya Pak? Iki kita sudah berubah jadi pedagang emas hari ini. Loh, kok iso? Iya. Senin dodol ali-ali, Selasa dodol kalung, Kamis dodol anting-anting. Loh, pedagang emas kan. Kamu gak kerja. Gak kerja akhirnya. Jadi ini kan demi apa ini? Demi ketaatan gitu loh ya. Kita berkorban. Tapi kita percaya semua. PPKM. Dalam apa ini namanya, percaya pasti Kristus menolong. Jangan dianggap PPKM itu macam-macam. Anggap saja PPKM itu percaya pasti Kristus menolong. Amin. Kita percaya karena kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Seperti lagu tadi katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Oh, kalau saya nyanyi kadang-kadang saya ngeden-ngeden. Karena apa? Karena kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu sumber kuatku. Coba lagi. Allah sumber. Allah tadi. Allah sumber. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan sanganku selamanya. Selamanya. Naik lagi. Kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan baganku selamanya, selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikan pekerjaan kita itu sumber kuat kita. Jangan jadikan orang tua kita sumber kuat kita. Jangan jadikan kekayaan kita ini sumber kuat kita. Allah jadikan sumber kuat kita. Amin.
Kalau kita jadikan alat menjadi sumber kuat kita, apapun yang terjadi, PPKM entah mau diperpanjang sampai Agustus, sampai Desember lah, enggak masalah. Allah sumber kuatku. Kita percaya firman Tuhan justru dibuktikan, diuji pada waktu saat-saat seperti ini. Kalau kita lagi bayaran penuh, gajian penuh, job-joban penuh, Allah sumber kuatku, Allah memberkatiku. Gampang bro. Nek kalau gajian dipotong, apalagi di PHK, apalagi job-joban nggak ada, apalagi tutup, tokonya ditutup PKP, nggak ada pemasukan. Di situ kita harus percaya, di situ Tuhan ingin membuktikan kepercayaan kita. Iya. Lah ke situ kamu bisa bersyukur. Ini loh bersyukur yang benar-benar. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Benarkah Yesus ajaib dalam hidup kita? Buktikan sekarang ini. Kalau kita percaya bahwa Yesus Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Yesus sumber kuat kita. Ketaatan kita kepada pemerintah, ketaatan kita. Dengan ketaatan itu kita harus menderita. Kita percaya. Kalau orang percaya itu enak. Saya bilang sama istri saya. Ya kita sekarang jadi pedagang ya, pedagang emas, besok pedagang elektronik ya, ngambil kipas angin, ada kulkas, ada ya, terakhir pedagang. Tapi nentek apa ya, nentek apa ya, pedagang tanah, pedagang rumah, lah nentek apa? Ya wis, nentek apa ya mulai nang asal kita, rumah bapak kita. TKP karena sing didol, ngapain takut? Kita lo punya warisan, kita lo punya tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kok takut mati? Ada banyak orang takut mati. Waduh, takut kelaparan. Aduh, takut, makanya saya mencuri, makanya saya korupsi karena takut mati, karena takut miskin, karena takut kekurangan. Gak perlu. Kita orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Kita orang-orang yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Saya aja punya burung, apa ini namanya, lovebird. Tahu penny. Karena saya sudah pilih itu. Oh ini yang baik, ini bagus ini. Tak perhatikan. Itu burung, apalagi kita. Tuhan juga sudah berjanji. Iya enggak, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi, apalagi kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Pasti dijamin semuanya, amin. Puji Tuhan. Terakhir, anak terakhir ini rotot lego yang tak mulai. Ya dalam melayani kita juga harus memiliki kerendahan hati ya tadi itu. Yuk terus terakhir yang ketiga, memiliki kemerdekaan atas dosa. Iya enggak? Kalau ya kita baca dulu ayatnya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. 1 Petrus 2 ayat 16-17. Yang terakhir, kehidupan kita harus benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Dosa. Kenapa ditolak oleh Tuhan? Kenapa banyak orang Tuhan katakan, aku sudah membuat mujizat demi namamu, aku sudah melakukan pekerjaan ini, pelayanan ini. Tapi Tuhan ngomong, aku gak kenal kamu. Karena apa? Karena sebenarnya kita ini masih dalam kondisi
berdosa. Orang nggak berdosa, itu dalam perjanjian lama dikatakan itu tidak tahir. Itu dalam keadaan yang tidak tahir seperti itu nggak bisa melayani. Dia harus mentahirkan dirinya dulu. Harus dibereskan dulu. Tuhan katakan juga ketika kita melayani, ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lalu kita ingat sesuatu dengan ada masalah dengan saudara kita, bereskan dulu. Bereskan. Jangan nggak dibereskan. Kalau nggak dibereskan, akhirnya itu menjadi pelayanan kita menjadi kotor, sia-sia. Karena apa? Kita melayani dalam hati, kita melayani, wah kelihatannya semua, tapi hidup kita nggak benar. Hidup kita nggak beres. Semuanya sia-sia tuh. Wah jadi gembala, wah terkenal, tersohor. Ternyata yang dia suka lagunya itu. Aduh indahnya beristri dua. Waduh. Ini menyakitkan Tuhan. Ini tidak memiliki kemerdekaan atas dosa. Kita ini menang dari dosa. Kita ini sudah dibentuk oleh Tuhan. Diberi kuasa oleh Tuhan. Diberikan urapan oleh Tuhan. Roh Kudus oleh Tuhan. Terutama ini kita ini bisa menang dulu. Dimerdekakan dulu dari setiap dosa-dosa yang ada. Jangan hidup dengan kepura-puraan. Kalau kita pura-pura baik, pura-pura melayani, pura-pura dalam apa ini namanya suatu kerohanian yang luar biasa. Wah dia rohaninya luar biasa. Apa buktinya? Oh dia kalau melayani, kalau menyembah, wow bahasa rohnya, kalau dia sudah angkat tangan, wah padang geblak apa? Di luar sana katanya punya selingkuhan. Apa artinya di hadapan Tuhan? Wah kalau jaketnya sudah dibus, pada geblak semua. Tapi ternyata punya selingkuhan. Ditolak oleh Tuhan. Pada gilirannya dia dipanggil oleh Tuhan, ditolak. Aku gak kenal kamu. Mari bereskan dalam kehidupan kita. Saya diberi, ketika saya berdoa, Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup. Kehidupan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Ini yang harus kita kejar. Tuhan gak melihat berapa banyak pelayananmu, berapa banyak apa yang kau punya, berapa jiwa yang sudah kau menangkan. Tapi apakah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidupmu menyenangkan hati Tuhan? Apakah hidupmu benar-benar dimerdekakan dari dosa? Kehidupanmu benar-benar bebas dari segala pikiran-pikiran jahat. Dosa itu bukan hal yang tampak saja loh ya. Jangan dipikir kalau kita ini enggak menusuk orang, kita enggak membunuh. Oh saya enggak pernah menusuk orang Pak, enggak pernah jadi pembunuh saya. Loh, firman Tuhan bukan soal menusuk. Kamu membenci orang itu sama nilainya dengan pembunuhan. Jangan ada kebencian dalam hatimu. Karena kamu masih jadi pembunuh. Apalagi benci banyak orang. Wah, jadi apa ini namanya? Pembunuh berdarah dingin. Wah saya tidak pernah ke lokalisasi Pak. Jadi saya nggak pernah berzina. Loh, firman Tuhan bukan harus tidak apa ini namanya perzinahan itu bukan soal fisik saja. Fisik ya kebacut tambaran. Kamu melihat saja. Wah saya melayani di sini. Sing song leader mau kok wahyu ya. Aduh. Padahal sebelahku ya bojok. Sing song leader kok wahyu.
Oh, haleluya. Siapa kalau punya bayangan jadi istri kedua? Haleluya. Oh, pikiranmu jahat, porno. Gak layak masuk surga. Iya. Saya beberapa kali dapat kesaksian yang seperti itu. Pemain musik di salah satu gereja. Wah, tiap hari rajin melayani. Waktu kita sampaikan firman Tuhan, biasa aja. Tapi ketika lagi doa, kok nangis geru-geru, kenapa? Tanyai pelan-pelan, kenapa? Selama dia melayani Tuhan, dia ini memang anak janda, anak satu-satunya janda. Anak cowok, laki-laki, ya cowok ya laki-laki, cowok mamanya janda. Dan selama ini dia ternyata tidur seperti suami istri dengan mamanya. Itu melayani loh. Kebetulan dia main bass. Ngapunten. Saya percaya di sini pelayan Tuhan baik-baik semua. Dikuduskan oleh Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Bertahun-tahun melayani ternyata dia hidup dengan mamanya sendiri. Ya hidup itu enggak apa-apa. Nah, hidup seperti suami istri lah. Ini sudah kebacut. Pikiran saja jahat udah menyakitkan hati Tuhan. Punya kebencian aja sudah jahat di mata Tuhan. Makanya lagu tadi, berikanku hati seperti hatimu. Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Baik hati kita, mulai dari hati kita, pikiran kita, mata kita, tangan kita, apapun yang kita lakukan. Seperti Kristus. Tuhan mau kita ini dibentuk oleh Tuhan. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan mau kita ini setia sampai akhir. Karena keselamatan itu utuh. Nggak bisa namanya keselamatan itu, saudara di sini setia. Lalu di usia 20 atau di usia 0 sampai 25 tahun saudara pelayanan Tuhan. Pelayan Tuhan yang setia. Ketika masuk usia pernikahan, rodok mundur. Lalu ketika jadi bapak-bapak, jadi mbah kayak saya, mulai nggak setia lagi, mulai puber kedua, golek bojo loro meneh. Waduh, ini sudah nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupanmu nggak semakin baik, semakin merosot, dan akhirnya binasa. Itu memang tujuannya iblis. Iblis itu menarget semua orang. Dia melihat kesempatan orang. Kalau dia kelemahannya di mana, dia tahu iblis itu. Jangan kira. Tuhan Yesus sudah pernah dicobai semua. Tuhan Yesus saja dicobai oleh iblis. Apalagi kita. Dalam kondisi seperti ini. Kita mau hidup kita benar-benar fokus. Gak peduli apapun yang terjadi, saya fokus untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena itu diberikan kepada kita. Tuhan tahu kita ini nggak bisa menuju kesempurnaan, nggak bisa. Makanya Tuhan beri yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus ini cuma satu yang memberikan itu. Roh Kudus itu hanya yang mengikut Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau saudara nggak percaya Yesus ya nggak bisa, bukan Roh Kudus, roh yang nggak kudus. Roh yang nggak kudus arahnya kemana? Ya nggak tahu kemana arahnya. Yang pasti bukan ke surga. Roh Kudus diberikan sebagai jaminan buat kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Ketika hidup kita penuh dengan Roh Kudus, ketika hidup kita dikuasai Roh Kudus, maka hidup kita dipastikan masuk surga. Amin. Kalau saudara nggak hidup dalam Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan surga kalau dia tidak mengalami kelahiran baru. Kalau dia tidak penuh dengan Roh Kudus, nggak bisa, nggak kuat. Saudara hidup dengan, saya kuat, saya nggak.
ngomong kuat terus. Ya sekarang kuat. Petrus sudah membuktikan itu, sudah mengalami itu. Wah Tuhan, kalau semua lari, saya nggak akan lari, saya siap dibunuh seperti engkau. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, malah dia menyangkal. Iya enggak? Menyangkal. Karena hidupnya enggak penuh dengan Roh Kudus, enggak dikuasai Roh Kudus. Tetapi ketika dia dikuasai Roh Kudus, dia hidup penuh Roh Kudus, dia enggak takut-takut lagi. Dia berkhotbah dengan luar biasa, memberitakan Injil dengan luar biasa. Ada perubahan yang luar biasa. Ada perubahan yang signifikan dalam kehidupannya. Kalau hidup kita belum ada perubahan, masih kehidupan yang lama. Setelah kita hidup dalam Tuhan, hidup kita masih belum memiliki kerendahan hati, tidak memiliki ketaatan kepada pemerintah, tidak memiliki ketaatan kepada orang-orang yang di atas kita, tidak menghormati. Hormatilah raja, katanya firman Tuhan. Hormatilah raja. Yang lain boleh mengolok Pak Jokowi, tapi kita nggak boleh. Kita harus menghormati dia. Pak Jokowi bilang, PPKM Pak, sabar ya, sabar. Pak, sabar. Wah ini gimana Pak, penghasilan enggak ada, sabar. Kayak share teman-teman. Ya lucu juga ini, nasihatnya Pak Jokowi di Penggal, ngomongnya sabar. Wah ini penghasilan berkurang, sabar. Bagaimana kondisi kita sebagai pedagang dalam PPKM ini? Bangkrut ya, sabar. Sabar. Loh, Jokowi aja bilang sabar, apalagi Tuhan Yesus. Sabarnya sabar yang panjang. Sabarnya orang nggak penuh Roh Kudus beda dengan penuh Roh Kudus gitu ya. Sabarnya orang nggak Roh Kudus itu kelihatan ya, masih orang tetangga kita nggak percaya Yesus ya sabar juga. Malah yang jual bakso itu namanya Pak Sabar. Iya kan? Tapi sabarnya mereka beda dengan sabarnya orang yang penuh Roh Kudus. Sabarnya mereka itu sabar ada batasnya. Oh siji, ya sabar, gak apa-apa. Enggak raya aku ya. Nomor loro, sabar. Oh gak apa-apa, ya, ping loro ya. Glodak meneh sawat. Sawat sepatu glodak. Sabar ada batasnya. Sudah 3 kali kamu ya, aku sabar. Nah ini sabarnya dunia. Nek sabarnya kita, sabar. Sama seperti Stefanus, dirajam sampai mati dibunuh. Dia berkata, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sabar yang penuh Roh Kudus. Sabar sampai mati. Sabar sampai seperti Kristus di kayu salib. Sabar. Yesus bisa turun dari kayu salib memerintahkan malaikat-malaikat untuk menghancurkan semua orang-orang yang menyalibkan itu. Bisa, kenapa nggak bisa? Sangat-sangat bisa. Tapi karena dia memiliki hati yang taat kepada Bapa, memiliki kesabaran yang penuh. Makanya ciri orang yang penuh urapan, penuh kuasa Roh Kudus itu ada buah roh dalam hidupnya. Ya tuh, ada damai sejahtera, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ada semua dalam hidupnya. Usahakan kita ini semua dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus. Kalau dipenuhi sudah, Roh Kudus itu sudah diberikan ketika saudara percaya, sampai saya katakan tadi, ketika saudara percaya menerima Yesus dibaptis, itu Roh Kudus sudah masuk. Tinggal Roh Kudus itu kamu biarkan mati atau kamu hidupkan gitu ya. Makanya dikatakan Roma itu jangan padamkan roh. Nah, roh apa? Roh Kudus. Kalau kita tidak menghiraukan Roh Kudus, kalau kita mengabaikan Roh Kudus bilang sabar, kamu nggak sabar, kamu mematikan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Nah, akhirnya Roh Kudusnya meleret. Kita mau hidup kita semuanya berkenan kepada Tuhan. Kita mau semua hidup kita layak dan kudus di hadapan Tuhan. Ayo, saya mau nyanyi lagi lagu yang tadi
Berikan ku hati. Nadanya sih, nada apa tadi ya? Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi kami. Engkau sudah memanggil kami. Engkau sudah membentuk kami Tuhan, menjadi yang baru Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau pakai dalam kehidupan kami Tuhan, untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan taat kepada kepemimpinan kami Tuhan. Kami mau Tuhan bebas, merdeka dari yang jahat, dari kehidupan dosa ini. Sehingga kami bisa melakukan melayani Engkau dengan bebas, tanpa ikatan dosa. Meninggalkan kehidupan yang lama. Sehingga hidup kami Tuhan berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti bicara Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu akan senantiasa termeterai dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan senantiasa mengingatkan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus Engkau kuasai kami. Roh Kudus ingatkan kami senantiasa melalui firman-Mu ini. Sehingga hidup kami Tuhan tidak terpengaruh dengan keadaan zaman yang semakin hari semakin sukar ini Tuhan. Seperti yang Kau firmankan. Tapi hidup kami tetap fokus kepada Engkau Yesus. Yaitu berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada Bapak Gembala atau yang bertugas. Berikan ku hatimu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku tanganmu Membantu dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan semua kehidupan kami dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua, baik seluruh pelayan Tuhan yang ada di tempat ini maupun juga seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Saya percaya Bapak Ibu semua sehat, saya percaya Bapak Ibu semua dalam naungan dan lindungan Tuhan. Amin. Yang dari rumah kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Saya sampaikan pertama-tama terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Muda Jonet Wicaksono.
Bapak Ibu, beliau adalah satu tim dengan kami, teman lama, kakak lama, ya kan? Yang bersama-sama dengan kami. Saya berharap kita semua diberkati. Ya, terima kasih Pak Jonet yang boleh menjadi berkat buat kami semua di tempat ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan, keluarga, dan segala apa yang dikerjakan. Puji Tuhan. Informasi yang lain Bapak Ibu saya sampaikan kepada kita semua. Ini juga masih masa PPKM, jadi kegiatan-kegiatan yang lain juga masih harus diikuti secara daring, yaitu hari Rebu kita tetap ada doa bersama melalui live Facebook Gereja Great Commission of Christ. Kemudian hari Jumatnya kita terus ada kelompok belajar firman Tuhan. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk belajar silakan bergabung, dan ada juga kelompok yang baru. Bapak Ibu juga bisa bergabung di sana, kelompok yang baru kita masih baru mulai itu ada hari Selasa, itu mulai dari yang sangat awal, sehingga Bapak Ibu bisa bergabung di sana untuk materi-materi pembahasan di dalam pendalaman Alkitab. Ya, itu kemudian minggu depan kita juga masih kita menunggu informasi dari pemerintah. Katanya masih 2-3 hari ke depan itu baru akan diinfokan apakah PPKM itu akan diperpanjang atau tidak. Nanti kami akan infokan berikutnya. Bapak Ibu, ya, akan saya infokan berikutnya apakah kita nanti mendapat info apa dari pemerintah. Kalau ternyata harus diperpanjang, maka ibadah live streaming akan tetap kita kerjakan. Tetapi kalau ternyata cukup hanya sampai tanggal 20, maka ibadah kita akan mulai juga di gereja. Nanti kami akan infokan melalui grup yang ada di gereja ini. Jadi itu saja tambahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bersama kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu. Yang ada di ruangan ini kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan juga Bapak Ibu saya undang yang dari rumah kita juga bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adalah syukurlah. Sekali lagi katakan bersama-sama, terima kasih. Yang memberikan segala sesuatunya kepada setiap kita sehingga kita ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Allah yang memberikannya. Syukur bagi Dia. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu sepanjang ibadah ini boleh berjalan dari awal sampai akhir. Dalam penyertaan dan lawatan Tuhan, kami percaya lewat pujian kami dihibur, kami dikuatkan. Lewat penyembahan dibangun iman kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Makin kuat di dalam keyakinan iman kami dalam mengiring Engkau Tuhan. Dan lewat firman-Mu kami dibangun, kami dibentuk menjadi orang-orang yang diurapi di dalam kami melayani Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh boleh menjadi berkat, sungguh boleh menjadi terang dan menjadi garam bagi sekitar kami. Untuk kami bisa membawa kemuliaan kepadamu ya Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kami, diteguhkan iman kami, dikuatkan keyakinan kami. Di dalam kami mengikuti Engkau dan di dalam kami menjalani kehidupan. Di situasi yang dunia berkata begitu sulit dan begitu rumit dengan adanya pandemi seperti ini. Tetapi kami tahu
Ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada Yesus yang selalu bersama dengan kami dalam keadaan apapun. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan seluruh kehidupan kami tangan kasih-Mu. Berkati hamba-Mu yang boleh menjadi berkat bagi kami pada siang hari ini Tuhan, yaitu Pendeta Jonet Wicaksono Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaannya, memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Kami percayakan hamba-Mu dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Memberkati juga setiap umat-Mu yang melayani Engkau pada saat ini Tuhan. Biar jerih payah mereka tidak sia-sia. Apa yang mereka lakukan untuk kemuliaan-Mu. Memberkati juga setiap umat-Mu yang bergabung bersama-sama di dalam ibadah melalui online Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya oleh kuasa-Mu, umat-Mu tetap kuat dan tetap teguh. Oleh karena kuasa-Mu dalam situasi pandemi ini tidak putus asa dalam beribadah kepada-Mu. Tetapi akan terus bersemangat melalui ibadah online. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa ketika ada yang mereka mengalami sakit. Apapun sakit penyakit termasuk mereka yang terpapar virus corona ini. Kami berdoa oleh kuasa darah Kristus dan oleh bilur Kristus. Sembuh di dalam nama Yesus. Dan segala sakit penyakit diangkat dan dilalukan atas tubuhnya. Kami berdoa umat-Mu terima mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang punya pergumulan, persoalan dan masalah. Baik dengan keluarganya, dengan istri suami maupun juga dengan anak-anak bahkan dengan ekonomi semuanya. Tuhan usaha dan pekerjaan kami bawa kepada-Mu dalam nama Yesus. Engkaulah sumber segala sesuatunya. Engkaulah sumber mujizat. Engkaulah sumber pertolongan. Engkau sumber segala sesuatunya. Kami percaya pertolongan-Mu turun. Kuasa-Mu mengalir sehingga setiap umat-Mu yang punya pergumulan persoalan masalah ini terima jalan keluar dan kemenangan terjadi atas mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari situasi pandemi yang ada. Kami berdoa kesatuan hati boleh terjaga dan terus ada dan makin erat bagi pemerintah bahkan dengan seluruh rakyat Indonesia di dalam bersama-sama merangi penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Sehingga sungguh di hari-hari ini Tuhan kami boleh melihat angka kesembuhan makin meningkat di dalam nama Yesus. Dan penyebaran makin kecil, makin sedikit di dalam nama Yesus Tuhan. Termasuk juga bagi angka kematian makin hari makin sedikit di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan dari Sabang sampai Merauke Engkau menyertai dan melindungi. Kami rindu lawatan-Mu atas Indonesia. Kami rindu Tuhan campur tangan-Mu atas Indonesia. Kami rindu pertolongan-Mu atas Indonesia. Sehingga kembali Indonesia berjalan dengan normal. Pekerjaan berjalan dengan normal. Usaha-usaha bisa berjalan dengan normal Tuhan. Aktivitas sekolah bagi anak-anak kembali berjalan dengan normal. Dan pelayanan-pelayanan gereja-Mu juga akan terus berjalan dengan normal. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur berkati Presiden kami, Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden Pak Maruf Amin Tuhan. Berkati Kepala Pemerintah Daerah tingkat 1, Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Camat yang ada. Bahkan sampai di tingkat RW dan RT Tuhan. Kami percayakan di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka diberi hikmat, mereka diberikan pengetahuan untuk bisa membawa Indonesia makin hari makin maju dan makin lolos dari segala pengaruh virus yang ada ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Sekali lagi kami berdoa juga untuk para tenaga medis yang ada Tuhan. Di mana mereka yang berhadapan langsung untuk menolong para pasien. Tuhan kami berdoa mereka dilindungi. Sehingga tidak ada yang mereka terpapar virus. Mereka tetap sehat di dalam nama Yesus. Kami juga terus berdoa untuk mereka yang mengalami sakit karena virus ini. Tuhan mungkin mereka sedang dirawat di rumah sakit. Dari tempat ini kami berdoa bersama. Kami percaya Engkau sumber mujizat. Maka setiap mereka yang terpapar virus COVID ini sembuh di dalam nama Yesus. Yang ada di rumah sakit maupun yang isoman, semua terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Kembali ke tempat kami masing-masing untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Satu hal yang kami tahu, Engkau pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau juga selalu melindungi kami. Bahkan Engkau
sudah mengangkat tangan-Mu untuk kami, supaya setiap kami umat-Mu diberkati. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Penyertaan-Mu nyata atas setiap kami, atas anak-anak-Mu yang sekolah, atas umat-Mu yang punya usaha, atas umat-Mu yang bekerja, atas umat-Mu yang melayani. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati juga Engkau pada waktu keluar. Diberkati setiap usaha dan pekerjaan-Mu, diberkati studimu, diberkati masa depan-Mu, diberkati hidup rumah tanggamu, diberkati segala aktivitas-Mu, diberkati pelayanan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita sambut berkat Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati Bapak Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Percaya kita semua diberkati Tuhan. Mari kita semua berkata, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat melanjutkan segala aktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam sehat, terus jaga kesehatan. Jangan lupa pakai double masker ketika keluar. Kemudian cuci tangan ketika kita ada di mana saja. Dan tetap jaga jarak supaya kita tetap mendapatkan perlindungan dan kesehatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuangkan tanganku Yesus, memuji perbuatan